Oke, kemudian yang terakhir, dari semua menu-menu tadi ini kan ada banyak informasi ya, kayak yang di kontrak tadi, attendance dan list, semuanya akan dihitung, akan di compile lah istilahnya, akan dihitung lagi untuk menghasilkan namanya payroll. Jadi dari kontrak misalnya dia akan ambil gaji pokoknya berapa, tunjangannya apa aja, deduction-nya apa aja. Kemudian dari attendance dia akan melihat si karyawan ini datang tepat waktu enggak. Kalau datang dia pasti akan dikasih uang makan misalnya ya, uang makan atau uang transport tergantung perusahaannya. Kemudian kalau cuti misalnya, kalau cuti ada yang dia potong gaji misalnya, dia akan membaca ini juga dari sini semuanya ini, atau mungkin ada komponen-komponen lain lagi ya yang saya nggak cantumin di sini. Semuanya itu akan di-compile untuk menghasilkan data payroll, untuk menghasilkan berapa sih gaji dia untuk bulan itu gitu. Dan payrollnya itu akan ada detailnya juga, mulai dari detail gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa. Jadi si karyawan bisa langsung melihat dari payrollnya dia sendiri gitu. Dan dia bisa langsung login ya ke sistem ya. Jadi kalau misalnya dia mau butuh payslip, dia bisa tinggal login ke sistem Odoo, kemudian dia buka payslipnya dia print sendiri. Jadi dia nggak perlu minta lagi ke HR gitu. Tentunya kalau dikasih akses ya, karena ada juga namanya perusahaan nggak ngebolehin gitu, dia harus minta ke HR-nya, ke HRD-nya. Itu tergantung polisi lah, polisi perusahaan beda-beda. Oke, itu HR dan payroll. Kemudian yang modul yang terakhir nih, accounting. Di accounting kita kayak yang tadi saya jelaskan di awal, ini accounting ini kayak muara lah ya, kayak muara dari semua data, dari semua modul yang udah digunakan, pasti semua ada, kebanyakan nggak semua sih, kebanyakan ada lemparan datanya ke accounting. Itu berupa tagihan atau tagihan dari vendor atau tagihan kita ke customer atau malah langsung berbentuk jurnal gitu ya. Itu semua muaranya ke accounting. Nah, di accounting ini ada apa aja sih? Yang pasti pertama itu ada invoice. Either itu invoice customer dan invoice supplier ya. Dan di Odoo itu kelebihannya apa? Semua invoice-nya kita bisa handle secara online. Artinya apa? Artinya misalnya customer invoice ya, jadi kita billing ke customer misalnya. Online invoice ini artinya apa? Customer kita bisa login ke sistem dengan akses tertentu ya, akses yang terbatas. Customer kita bisa login ke sistem untuk melihat billing tagihannya dia ada apa aja. Jadi dia bisa lihat di sistem, dia bisa login, kemudian buka invoice-nya, kemudian ya dia kalau mau bayar sebenarnya ada namanya payment ini ya, payment. Cuman di Indonesia sebenarnya belum ada ininya, belum ada integratornya. Tapi kalau paymentnya misalnya kalau menggunakan PayPal, dia bisa langsung bayar juga lewat form invoice tadi itu. Jadi dia buka invoice-nya, kalau ada PayPal-nya, kalau payment method PayPal-nya dikonfigurasi, dia bisa langsung bayar dari situ dan langsung terrekon gitu. Jadi si accounting udah langsung bisa langsung lihat hari ini masuk pembayaran mana aja dari customer, dan dia bisa langsung cross check ke banknya gitu untuk keperluan reconcile. Itu online invoice. Penggunanya mungkin lebih ke ini ya, lebih ke customer ya. Kalau ke vendor kayaknya nggak terlalu kepake untuk online invoice. Oke, selanjutnya e-faktur.
ini kebutuhan wajib lah ya kalau di Indonesia. Jadi kalau kita jualan dengan PPN atau pasti kita harus kumpulkan data penjualan kita, kemudian setiap penjualan kita harus buatkan faktur pajaknya gitu. Setiap tagihan kita harus buatkan faktur pajaknya, dan tagihan vendor juga begitu juga ya. Kalau kita terima tagihan, kita biasanya minta faktur pajaknya mana, atau kalau nggak ada faktur pajak bisa juga sih, cuman kalau ada faktur pajaknya di Odoo kita sudah ada tempatnya gitu, sudah ada menunya untuk menghandle faktur pajak tadi ini. Gunanya apa? Gunanya ketika nanti akhir bulan atau closing period ya, kita bisa langsung tarik semua data faktur pajak kita selama sebulan itu, apa aja, dan maksudnya penjualan apa aja, kemudian customer siapa aja, kita bisa langsung tarik berupa data CSV. Oke, selanjutnya ada namanya payment term. Nah, payment term ini lebih kepake ke ini sih ya, ke customer invoice. Vendor bill sebenarnya kepake juga, tapi biasanya lebih berguna di customer invoice. Gunanya buat apa? Gunanya buat untuk mengkonfigurasi jatuh tempo tagihan customer kita tanggal berapa dari tanggal tagihan. Simpelnya gitu. Jadi misalnya kita punya customer A, kemudian customer ini beli sesuatu, kita kirim tagihan, tapi biasanya kan kita kasih kelembaran nih. Jadi misalnya tagihannya tanggal hari ini 25 Juni, jatuh temponya 15 hari ke depan. Jadi 15 hari misalnya tanggal 6 ya, tanggal 7 misalnya, tanggal 7 bulan Juli. Jadi tanggal 7 dia baru jatuh tempo. Gunanya apa? Gunanya nanti untuk bagian collection di internal. Jadi misalnya kita mau tahu customer siapa aja nih yang harus kita tagih, yang udah saatnya harus bayar dan kita bisa tagih gitu. Nah, dari data payment term ini itu akan digunakan sebagai tolak ukur untuk data reporting aging receivable-nya, aging customer-nya. Jadi nanti dari situ bisa langsung ketahuan customer kita, misalnya ada 100 customer yang beli ke kita, kemudian yang mana yang belum jatuh tempo, yang mana yang sudah jatuh tempo, dan yang mana yang sudah jatuh tempo 30 hari, 60 hari, dan seterusnya. Itu bisa kita bisa langsung tarik datanya gitu dari data payment term ini. Oke, kemudian selanjutnya ada namanya track payment. Ini hubungannya dengan invoice tadi ya. Jadi ketika ada invoice yang terbayar, kita bisa ada beberapa cara sebenarnya. Kita bisa langsung input ke dalam payment invoice. Jadi kita buka invoice-nya, kita register payment, itu langsung masuk ke dalam record payment kita gitu. Nah, kemudian ada cara yang kedua sebenarnya, ada dengan cara import bank statement namanya. Jadi kita bisa import bank statement dari rekening koran kita. Jadi misalnya misalnya kita punya rekening koran Bank Mandiri misalnya gitu ya, kita download dari internet banking, kemudian kita import ke Odoo. Nah, cuman di sini kita harus jeli sih sebenarnya. Kita harus jeli untuk memasangkan setiap mutasi dari rekening koran kita ini, kita harus jeli memasangkan ke dalam record di dalam Odoo kita. Misalnya kita terima uang, kita mutasi kredit ya. Kalau di bank kita ada mutasi kredit. Kalau di rekening koran kan biasanya ada nama ininya tuh, ada nama
nama pengirimnya, atau kalau nggak ada nama pengirimnya biasanya ada nomor invoice atau nomor virtual account kalau pakai virtual account. Nah, dari nomor virtual account ini kita bisa langsung cocokkan, kita cocok bisa dengan otomatis atau dengan cara manual sih. Kalau manual ini kita harus pastikan penerimaan uang itu matching dengan tagihan kita. Nah, setelah kita import, setelah kita pasang-pasangkan, kemudian kita reconcile, nah baru klop tuh antara invoice dengan payment kita. Oke, ini hubungannya dengan poin selanjutnya, yaitu automatic reconciliation. Ini yang tadi yang saya udah jelaskan di yang tadi juga ya. Ketika kita import bank statement, kita asalkan ada kode uniknya ya, asalkan ada kode unik yang bisa kita gunakan sebagai key, ini automatic reconciliation bisa jalan otomatis. Kemudian fitur selanjutnya itu fitur report ya, report laporan standar di perusahaan, ada balance sheet, profit and loss, dan cash flow. Selain report ini sebenarnya ada yang lain kayak trial balance, partner ledger juga ada. Tapi secara umum laporan-laporan yang biasanya kita kasih biasanya ini gitu. Dan biasanya yang paling biasa dipakai juga ini. Kemudian ada 2 report lagi, report yang berhubungan dengan payment term tadi, dengan payment term ini. Itu namanya partner aging report. Jadi laporan aging AR dan aging AP, receivable dan payable. Kayak tadi ya, kita bisa lihat umur piutang kita dan umur hutang kita udah berapa hari. Itu di report ini. Oke. Secara modul, secara fitur, kurang lebih gitu. Untuk sesi-sesi kedepannya nanti kita akan bahas lebih ini lagi ya, lebih detail lagi. Jadi mulai dari kayak sales dan CRM, kita akan bahas satu persatu poin-poin yang tadi. Bahkan malah sebenarnya ada banyak poin-poin yang saya nggak cantumin di situ sebenarnya. Hanya poin-poin yang biasanya terpakai dan biasanya harus di-setting, harus konfigurasi gitu. Sebenarnya ada banyak fitur-fitur yang kalau kita udah tahu gunanya itu kepake banget. Nanti kita akan bahas satu persatu di sesi selanjutnya ya. Sales, purchase, inventory, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah ini nanti kita akan ada sedikit demo ya. Jadi kayak kalau kita buka audionya itu isinya bagaimana sih, dan cara penggunaannya dengan lebih cepatnya itu bagaimana, lebih enaknya itu bagaimana. Ini sesi selanjutnya itu kita akan sedikit kita bahas mengenai general settings di Odoo. Nah, kalau teman-teman udah pernah buka Odoo, udah pernah lihat Odoo, mungkin kan ada yang baru lihat Odoo terus bingung kan, ini belajarnya dari mana sih? Atau mungkin pertanyaannya, Odoo ini sebenarnya bisa apa aja sih sebenarnya? Nah, kalau saya triknya sebenarnya paling yang bisa kita gunakan ya, itu dengan melihat setting dari Odoo-nya. Jadi setiap menu itu di Odoo itu ada beberapa menu setting, itu kita bisa lihat. Nah, dari situ itu kita bisa tahu tuh, Odoo bisa begini, Odoo bisa begitu. Nanti kita lihat sekilas. Ini nanti yang akan kita lihat, ada isi dokumen template, sama external image service. Ini yang secara garis besar digunakan oleh semua modul yang tadi kita bahas.